Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Rify Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa, sebagaimana kronologis perkara itu, yaitu bahwa terdakwa Rify Muiz pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi PT Timah TBK selaku pemegang IUP penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refine Bangkatin atau PT RBT. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT RBT, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT RBT namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBT, terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu Direktur Utama Suparta karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus perseroan PT RBT sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dan PT RBT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RBT maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT RBT maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PT RBT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP dan IUJP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut terhadap diri terdakwa Rify Muiz, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan, tadi dibacakan oleh Mbak Uta. Selanjutnya, silakan berdiri terdakwa Rify Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapaknya. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Rify Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang.
yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara. Bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Harvey Muiz ini dengan vonis yang sebegitu ringannya bahkan banyak sekali mengundang sorotan dari publik dan juga Prof Mahfud begitu sampai mengatakan bukan lagi mengusik tapi menusuk ini keadilan. Ya, begini Mbak, memang semangat pemberantasan korupsi dalam tujuan pemidanaan kita itu adalah retributif, pembalasan, bukan rehabilitatif. Apalagi restoratif yang sekarang lagi digaungkan oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu ketika berbicara pada retributif sebagai pembalasan, maka di sini optimalisasi pemidanaan itu menjadikan suatu yang penting. Saya pikir sebetulnya sehabis Pak Artijo meninggal, itu muncul Artijo baru, Artijo muda yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Dengan demikian terhadap putusan kemarin, memang merusak rasa keadilan. Tapi kalau kita lihat dalam suatu putusannya Mbak, peran Harvey itu membantu. Sehingga kalau sampai tuntutan 12 tahun, ya saya kira bisa dipahami Pak Sarma. Tapi kalau memang hakimnya berpikir pada konstruksi sebagai bentuk retributif pembalasan sebagai kejahatan, bisa memutus yang lebih dari 12 tahun. Karena suatu putusan itu tidak boleh salah. Dan suatu putusan itu tidak salah ketika putusan tidak melebihi yang diancamkan dalam pasal yang diundang-undangkan. Jadi seandainya penuntut umum kemarin hanya 12 tahun, hakim bisa memutus 15 atau seperti yang disampaikan Pak Jasman 20 tahun. Ini kalau berpikir bahwa keadaan Indonesia dalam keadaan darurat korupsi. Apalagi kejahatan terhadap lingkungan. Itu butuh reklamasi yang cukup lama. Pulau Bangka itu hancur Mbak, saya pernah ke sana. Kapan itu akan reklamasi? Saya kira butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun kalau seperti itu. Nah, disinilah tampaknya melihat suatu putusan itu sangat kering. Tidak melihat sebagai aspek empiris kondisi di lapangan yang diderita oleh masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Anda melihat ini tidak sepadan, sungguh tidak sepadan dengan kerugian yang harus diterima oleh warga di sana, yang kemudian tambang di sana, timah di sana dengan harus recovery berjalan dengan lama dan juga panjang. Ini tidak sepadan sama sekali. Iya Mbak, ini yang harus kita lihat. Makanya kejahatan-kejahatan yang terkait pertambangan ini pun juga tidak menimbulkan efek jerah. Padahal tindak pidana pertambangan di Indonesia itu luar biasa loh Mbak. Kalau kita lihat ada terkait dengan timah, ada terkait dengan emas, ada terkait dengan tambang-tambang yang lain. Sehingga kalau ini menjadi jurisprudensi, wah ini saya kira akan kekhawatiran kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia terhadap putusan-putusan nanti terhadap korupsi-korupsi pertambangan yang lain. Karena namanya pertambangan itu suatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya korupsi terkait dengan BUMN, itu jelas korupsi. Tapi kalau tambang butuh waktu yang lama, butuh regenerasi, butuh reklamasi. Ini yang saya kira hakim tidak melihat sampai sejauh mana kerugian ditanggung. Hanya titik kering, oh ini ya perannya membantu, oh ini tidak seimbang, hanya sifatnya hanya membantu karena bidang tambangan dan sebagainya. Ini saya kira tidak komprehensif sekali. Sehingga dalam hal seperti memang dibutuhkan suatu putusan-putusan yang depth, sehingga betul-betul mengakar, betul-betul menjadikan suatu pedoman ke arah ke depan. Karena apa? Di Indonesia sekarang, sistem peradilan kita seheboh apapun di dalam pengungkapan, penyidikan, di dalam penuntutan,
kuncinya ada pada pengadilan. Oke, tapi Sejauh kalau mana kita hakim lihat begitu Prof. Ibnu, ini merujuk pada Undang-Undang Tipikor, uang dendanya hanya 1 miliar, sementara uang penggantinya hanya 210 miliar. Ini tidak sepadan dengan kemudian kerugian negara akibat perbuatan Harvey Muiz CS ini 300 triliun rupiah. Apa yang harus direvisi soal Undang-Undang Tipikor ini? Semangatnya sebetulnya sudah, Mbak. Kalau kita lihat pasal 18 itu adalah kerugian yang sebesar-besarnya dimanfaatkan oleh pelaku koruptor. Undang-undangnya sudah cukup, Mbak. Teorinya sudah cukup, Mbak. Bahkan kata Prof. Barda, Prof. Romli itu sudah semuanya ada semua. Tinggal sekarang semangat penegak hukum dalam rangka untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat retributif yang menimbulkan jerak kepada pelaku-pelaku. Ini yang dilakukan. Karena teorinya kan sekalipun undang-undang jelek, kalau toh penegak hukum baik, akan baik, Mbak. Begitu.